Herit Iwan bakal kembali, langsung edit tulis kolom komentar. Hashtag Evos Roar jika kalian pendukung dari Evos, atau hashtag Aura Fire jika kalian adalah pendukung dari Aura. Karena dari draft picknya ini menjadi semakin menarik, game yang bakal keras, game yang bakal menggila. Sebentar lagi kita akan memasuki Land of Down. Game yang pertama, match yang kelima atau match yang pertama di upper bracket sih. Yes, betul match sekali. yang pertama di upper bracket antara Evos Legends versus Aura Fire. Masih ditemeninnya sama Codius dan juga Tio yang bakal nemenin kalian terus sampai sepanjang hari ini, bahkan sampai malam nanti. Ya, karena kita kalian. masih ini baru game yang pertama, masih ada game kedua bahkan sampai game ketiga jika skornya satu sama, dan juga masih ada match yang berikutnya. Betul, ini ibaratnya the long and winding road. Yes, dan kita kalau memasuki ke Land of Down, silakan Pak Produser di zoom aja. Nah. Oke, RKT dan juga Farsha dari seorang Wan ternyata nggak jadi Wan di area experience dengan Clover ya, dengan Herit ya, tapi nggak masalah. Farshanya cukup merepotkan seperti yang kita tahu di match sebelumnya di hari kemarin. Match pertama di upper bracket kemarin ya, ini benar-benar keras pertandingannya di Python Kupa menuju ke arah seorang Wan, tapi dari Wan dia masih bisa survive aja. Rek pun mencoba untuk bermain sebagai tank nakal yang lupa rumah. Dia masuk ke arah purple buff-nya, tapi tadi sekarang digagalkan ya untuk masuk ke arah pitnya, sehingga masih diberikan ke arah lawan. Bahkan kita lihat dari RKT-nya udah mulai sekali mau mencoba untuk mengganggu dari seorang Variety kali ini, diputer-puter. Tapi kalau kita lihat Variety masih bertahan, tapi tidak ternyata dengan seorang Benedetta-nya bisa menumbangkan seorang Variety, tapi 1 untuk 1 karena anti match. Harus bisa ditumbangkan. Gak rugi Pak, Xpilen nge-kill ke arah junglernya. Itu udah menjadi keuntungan karena kenapa? Menghambat pergerakan Variety untuk mendapatkan jungle. So, dari Versik harusnya dia udah bakal mendapatkan sedikit keunggulan gold dan juga level 2. Variety masih level 2, Versik level 3. Betul, tapi kita lihat kali ini dari seorang Godify berada di garis depan dengan popolan kupanya. Udah sekarang mau, tapi benar-benar seperti kata Colius bilang, RKT menjadi tank nakal. Berada di mana-mana, batu banget kelakuannya, dan itu membuat teman-teman dari Aura Fire sepertinya harus berpikir ulang, terutama dari Variety-nya. Aura Fire di sini dia bermain lebih defensif ya kalau kita lihat. Rek masih dengan tank nakalnya Versik, tapi dia mencoba untuk masuk dengan Quad Shadow. Apakah bakal dihajar karena masih ada tongkat sakti dari seorang Variety dari udah sekarat banget, dan ternyata dia tumbang. Apakah itu menjadi terlalu mahal karena tadi Variety-nya masih mencoba untuk maju ngekill ke arah Rek karena dia juga pakai killing spree kan, berharap dapat darah. Tapi kita lihat dari flambotnya dikeluarkan oleh seorang Elis, masih coba untuk mundur. Tapi bener banget sih, Variety kayak kelihatannya terlalu lebih nafsu gitu ya. Kalau melihat seorang Reknya udah sekarat, tapi dia nggak sadar ternyata digebuk sekali itu Senyum bisa medret. Yap, dua kali ter-take down untuk di early game tuh bisa dibilang ya agak rugi juga sih. Rotasinya kalah, levelnya jadi sama goldnya juga jadi kalah sama jungler lawan. Padahal, tapi tadi gini, mungkin dia mau ngambil resiko supaya kalau dia dapat point kill untuk Rek kan lumayan. Nambahin pundi-pundi gold, nambahin level, ngebuat dia bisa lebih rotasi lagi. Dan Rek di sini mencoba untuk disengin sama dua orang, yaitu Variety dan juga Kabuki. Rek masih bisa selamat, malah ternyata Versik yang berhasil dengan shuriken-nya menumbangkan seorang Reza Vahlevi. Itu Keira itu. Tapi kita lihat kali ini dengan Monkey-nya di arah belakang sana mendapatkan 1 point kill kalah seorang Versik, dan Turtle terbuka lebar. Bahkan Godify kali ini harus tumbang, double kill diamankan juga oleh seorang Variety. Masih mau lebih kali looking for triple kill, tapi Reknya masih bisa maksang portal 24 jam, nggak boleh masuk. Tapi dari Variety seperti udah mengamankan untuk ke arah purple buff milik seorang Hayabusa. Versik pun mencoba untuk datang, dia mencoba mengamankan ke arah purple buff, tapi Kabuki di Void Crystal ditambahin sama seorang facehugger walaupun tidak ada yang terjebak. Kabukinya langsung tumbang di sana, tapi dari Clover dia masih cukup nakal. Feather Attack dari seorang Iwan juga masih mempunyai ke arah Variety yang masih bisa selamat mundur ke arah belakang. Void Crystal menghalangi pergerakan dari Wan untuk maju ke depan. Dan kalau kita lihat dari pergerakan seorang Versi kali ini mencoba untuk ke arah Turtle yang pertama, udah mulai disikat aja, dicicil-cicil seperti kreditan, bahkan tanpa ada gangguan dari Aura Fire. Ini akan menjadi Turtle pertama untuk EVOS Legend. Lumayan ya, satu objektif walaupun di nggak menit yang langsung ya. Padahal kemarin habitnya atau patternnya EVOS Legends tuh ketika Turtle spawn, mereka bakal langsung menuju ke arah Turtle Pit. Tapi kali ini agak sedikit ditahan sama dia. Di menit keempat dia baru berhasil mendapatkan Turtle yang pertama. Alright, dari Wan kali ini nge-feather Ice Strike-nya dengan sangat cepat meng-clearing minion di area atas, dan Versik
yang masih melakukan roaming ke area atas, mencoba untuk mengambil beberapa objektif sama dengan Variety juga, tapi Rek, di mana ada Variety di situ ada Rek, seperti dua sejoli tapi bermusuhan, love hate relationship. Tapi kita lihat dari seorang Variety yang udah mulai digedore di sana. Tapi sementara itu dengan adanya reward manipulation ke arah seorang One, tapi seperti udah kartu maut dari Variety nggak bisa selamat di tangan seorang RKT. Tapi ada busa versi juga harus tumbang dari Federal Ice Strike-nya juga nggak bisa menyelamatkan dari teman-teman EVOS Legend kali ini. Gila ya. Ini tim fight yang benar-benar sedikit menjadi kerugian gak sih untuk EVOS? Karena satu core hilang, satu mid laner hilang. Walaupun harus ditukar sama core sama offlane XP laner ya. Iya. Karena Keiranya juga harus berhasil di take down. Walaupun ini jadi kayak reset lagi. Tempo yang udah dibuat sama EVOS Legends harus terreset. Dan kali ini Rek mencoba untuk masuk langsung ke arah jungle yang dimiliki sama Aura Fire. Untuk terus-terusan memberikan pressure ke arah Variety. Wah, ini sih ngeri banget ya. Dua tim ini benar-benar saling jual beli serangan. Radiant Armor tadi juga diamankan oleh RKT karena mungkin di situ ada seorang facehugger dan juga adanya Elise dari Reza Palevi yang membuat dia lebih sustain nantinya ketika lebih berani ke area atas di jungler milik seorang Variety. Dan Variety juga barusan tadi ngamanin War X. Ini yang bakal ngebuat Lockdown Speed bakal lebih kencang ketika stacknya udah 8 ditambah lagi. Kalau seandainya Variety-nya udah ada kayak corrosion side. Nah, tuh larinya bakal itu Tenyom bener-bener gila tuh. Udah kayak gitu, pakai nos ya. Udah gitu bikin lambat musuh lagi ya kalau Iya. ya. Tapi kita lihat dari bisa bergerak, Versik dikejar-kejar sama dua orang hero, dihajar dengan flickernya tapi masih ada kuat Shadow Kiru, masih dihajar dengan Void Crystal. Versik gak bisa kemana-mana dan Versik pun harus ditumbangkan. Sedangkan itu, dia masih dapat kill. dapat 1 kill ke arah Reza Palevi bahkan. Oh my Gokil. god. Dikejar 3 hero, dia nyalik 1 hero lagi. Buset. Itu bocah. Tapi kita lihat dari arah turtle ya dengan ada Variety meminta dari Fedor Ice Strike mencoba untuk mengukul mundur dari teman-teman Aura Fire, dibalas dengan reward manipulation. Aduh high ground dari kedua tim ini. Dengan ada Zaman Force kali ini belum bisa menemukan siapa-siapa dan turtle masih terbuka lebar. Godiva masih bisa flicker. Popolen kupanya masih bisa selamat dari tangan anti-mage. Hati-hati Aura Fire, karena kenapa? Ada Herald di sana juga ya. Phantom Slash di pop up untuk menuju ke arah facehugger dan dia pun sekali dia terjebak. Anti-mage mencoba untuk kabur tapi Peter Airstrike-nya hampir aja menemukan seorang Kabuki yang masih bisa selamat dengan tidak sampai 1 bar darah terakhir. Tapi ada RKT di area depan sana yang tiba-tiba bisa saja mencuri kill, tapi sebenarnya dari arah bawah dengan ada Zaman Force dikeluarkan ke arah seorang Reza Palevi. Elise yang masih bisa bertahan di area belakang tapi nggak bisa sepenuh itu darahnya dan akhirnya bisa diamankan oleh seorang Clover. Ketahuan Iwan lagi ngumpet, bisa menutup gigi tapi di arah top lane langsung diajar dengan one charge dan mega kill bonus didapatkan oleh seorang anti-mage. Diajar dengan Veteran Strike, mau tidak mau Godiva menjadi Lord, dia pun harus tumbang. Gila. EVOS Legend bermain dengan sangat rapi dan juga ciamik. 2 orang harus tumbang di area atas. Sementara itu dari teman-teman EVOS Legend kali ini dari anti-mage ya, langsung roaming ke area mid, mengisi kekosongan di area midnya. Coba untuk mengambil objektif di area outer turret yang pertama. Ini bakal berbahaya banget karena Clover semakin sakit Synchrovision. Zaman Force langsung di pop up dan Variety pun langsung ditumbangkan. Dia mati, ter-take down 5 kali dari seorang Variety. Dari Aura Fire harus sedikit PR banget untuk nge-cover biar Variety-nya bisa ngegendong teman-temannya nanti. Dan gue baru sadar ya Kolius ya, kalau Variety itu tadi di line up adalah Hike yang main, ternyata berganti dengan Variety. Jadi bukan Lord High yang mainnya. Padahal Lord High, Godiva ditambah lagi kan TJ, 3 Lord bersatu. Mau kemana lagi? Kamu tidak bisa kemana-mana. Bye-bye, see you tomorrow, bye-bye. Bye gengs, dari seorang Elise ya, akhirnya tumbang setelah diejam rame-rame tadi sama Elise dan juga Benedetta. Tapi kita lihat pergerakan dari teman-teman RKHT kali ini. Godiva menjadi korban berikutnya kalau ada Veteran Ice Strike kali ini. Godiva, where are you going bro? Jangan flash shot, tidak kena siapa-siapa, masih bisa selamat dari seorang Godiva. Karena tadi Reknya juga di I'm offended sama seorang Kabuki yang ngebuat Rek pergerakannya menjadi terhambat. Walaupun dari EVOS Legends kali ini mereka bergerak menuju ke arah Turtle yang terakhir sebelum berubah menjadi Bapak Lord yang terhormat. Langsung aja Versik datang membantu teman-temannya dan ini adalah Turtle untuk Versik, terutama untuk teman-teman EVOS Legends tanpa ada gangguan, tanpa ada kontes. Ini membuat dari EVOS Legends semakin tajir belintir. Bedanya udah 7.000 gold. Dan ini nggak baik banget untuk Aura Fire. Kenapa itu tidak baik? Karena itemnya bakal terbelakang dibanding EVOS Legends.
Perbedaan gold pun menjadi di angka 6.000 di menit yang ke-9. Lumayan jauh, lumayan PR bagi Aura Fire jika mereka ingin mendapatkan tempo dari zaman Force dengan wild charge juga di pop up. Manipulation ditambah lagi Vader Air Strike-nya. Dia pun langsung menumbangkan satu orang hero yaitu Godiva. Dilempar petasannya Flame Shot. Masih cukup on point. Tapi dari seorang Versik berhasil mendapatkan point kill. Dia killing spree walaupun harus ditukar nyawanya. Masih bisa mendapatkan seorang rubinya lagi. Benar-benar gila dari seorang Rek. Satu badan terakhir dikejar sama si Tenyom, dilemparin sama tongkat saktinya dan tershutdown Reknya. Walaupun nanti match mencoba untuk datang nge-backup seorang Tenyom yang mencoba untuk melarikan diri, digocek-gocek dari arah tarotnya. Anti match tertipu. Alex the final blow. Variety udah tinggal satu bar darah terakhir dan monster kill untuk seorang anti match. Gila. Mereka benar-benar on point banget yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Legend. Tapi Aura bermain sangat baik sekali dengan wish by wish kali ini dari seorang Wan. Mencoba untuk selamat di Kenggiri, tapi tidak. Bottom Kupa benar-benar menggigit sebuah burung di atas sana. Tapi kita lihat dari Codify masih harus mundur karena anti-match langsung menyerah ke arah Spopolen Kupanya. Sakit ya, burungnya kena gigi tuh, digigit. Waduh, ampun. Tapi Purple Buff-nya juga mulai dirusuhin sama seorang anti-match dengan Alex Van der Blow. Alex anti-match di dalam keadaan berbahaya. Dia masih bisa mundur ke arah belakang dengan an eye for an eye. Burungnya kena gigi. Itu kan gigi Kupa, Pak. Iya benar juga, Iya, Pak. bener. Digigit masa gak ada giginya ompong, Pak. Geli, Pak. Itu gusi semua, Pak. Saya traveling, Pak, maaf ya. Aduh, terlalu lucu itu barusan. Tapi teman-teman dari Aura Fire benar-benar masih semangat banget untuk mengejar ketertinggalan karena Lord yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Dan lihat, Variety udah berada di sana mencoba untuk memberikan informasi kepada teman-teman dari Aura Fire. Tapi sementara itu dari seorang Versik, one on one situation dengan seorang Reza Palevi ini bahaya banget. Kalau bisa dilanjutin, dia bisa top pick off. Sedangkan Kupa masih mencoba untuk mengejar sang ninja walaupun anti-match di sini sendirian. 3 hero menahan anti-match. Dipukulin ramai-ramai, Cornelius juga udah diamankan. Anti-match dengan Van der Blow-nya mencoba untuk gocek 5 hero bahkan dengan gocekannya maut. Masih ada Alexa, masih ada Remote Manipulation. Tapi anti-match-nya tershutdown dan Facehugger masih bisa selamat. Tapi buying time yang luar biasa banget dari anti-match. Sekarang teman-teman EVOS Legend mendapatkan Lord yang pertama. What a play banget dari kedua tim. Dan itu hampir saja ya, anti-match numbangin Facehugger loh. Hampir banget. Bayangin kalau udah dapat Lord, dia numbangin satu hero walaupun harus ditukar sama nyawanya. Itu hero adalah high ground yang dimiliki oleh Aura Fire. Sedangkan kalau dilihat dari itemnya, One, dia udah ada Clock of Destiny, udah ada Lightning Truncheon ditambah lagi Holy Crystal. Dan dari seorang Apis atau Klopper, dia udah ada Calamity Reaper, Holy Crystal, ditambah lagi Oracle. Ini bakal tebel banget, gak gampang kena takedown. Dan Hayabusanya Versik, War X, Endless Battle, Malefic Roar, si Halberd akan menghambat pergerakan dari Kabukinya nanti. Benar. Dan tadi kalau kita lihat dari Clovernya udah mau menuju ke Feather of Heaven juga. Dan Lordnya sudah mulai masuk ke area bawah. Ada Voice Crystal dari seorang Facehugger. Tapi kita lihat dari sana Feather Ice Strike dikeluarkan untuk menumbangkan pemain-pemain dari Aura Fire. Tapi nggak semudah itu karena ada zaman Force dari Dead Clover mendapatkan 1 point kill ke arah seorang Variety-nya. Variety pun harus merayakan tahun barunya. Dia nggak bisa kemana-mana, double kill. Tapi dari seorang Keira mengejar lebih lanjut Clover dari 32 bar. Rek mencoba untuk menggunakan temboknya menghalangi, tapi zaman Forza udah selesai cooldownnya. Dia mencoba untuk lompat-lompat. Versik masih ada quad shadow untuk mundur ke arah belakang. EVOS Legends hanya bisa mendapatkan 1 base turret dari minion di arah top lane. Dari Versik di arah top lane. Dan ini sebenarnya agak kerugian juga untuk EVOS Legends. Mereka kehilangan 2 membernya. Dia kehilangan anti-match, mereka kehilangan One. Sedangkan Variety cukup mahal juga karena jungler yang hilang, Kolius. Kalau menurut Kolius malah gak rugi loh, Gio. Karena kenapa? Dia dapat 1 base turret. Ya kan, udah ke takedown, kondisi minion itu semuanya lagi maju, membuat Aura Fire harusnya nggak bisa mendapatkan objektif yang berikutnya. Jadi ini adalah keuntungan untuk EVOS Legends, dia udah bikin 1 super minion di arah top lane. Oke, ya benernya di situ. Tepat sekali. Kita lihat dari area atas kayaknya Variety. One on one situation dengan Versik. Shadow kill dikeluarkan. Ada sebuah Feather Ice Strike yang membuat dari Tenyom ini nggak bisa berkutik. Kita lihat dari RKT mengganggu pergerakan dari seorang Kiranya, mencoba untuk mengganggu dari Purple Buff. Dan belum ada zaman Force yang dikeluarkan.
Tapi kali ini Zaman Force ya masih bisa membuat mundur dari seorang Reza Palevi. Dan juga Rek berhasil mencuri purple buff-nya. Ini menjadi Grok yang sundulkan cooldown-nya jadi cepet banget Gan. Langsung dihajar masuk kali ini dengan veteran strike-nya. Reward manipulation, terjadi pertarungan antara dua high ground. Tapi Keiranya pun langsung ditumbangkan. Kabuki mencoba kabur kemana karena langsung ditembokin. Antungnya dia masih ada Don't Run Walking sehingga dari Ruby masih bisa loncat ke arah belakang. Sedangkan anti-match gak mau pulang. Maunya digoyang. Walaupun ada I'm offended, tapi aku tidak terfended. Dan itu membuat dari Aura Fire sepertinya mengalami kerugian cukup besar. Dan ada sebuah flame shot. Iwan. Bener-bener flame shotnya dari tadi selalu on point. Sedangkan Rek dengan Power of Nature-nya mencoba untuk menghalangi Wild Charge. Ditabrak begitu aja Kabuki dan juga Variety. Sedikit kewalahan. Zaman Force langsung di pop up. Masih bisa mundur ke arah belakang. Sedangkan EVOS masih belum bisa end game-nya. Karena Minion belum ada yang masuk. Dan mereka fokus menuju ke arah base-nya. Diajar lagi dengan VTS Strike walaupun masih ada blood out dari seorang Keira. Kemenangan game yang pertama untuk EVOS Legends. What a play dari teman-teman EVOS Legends. Mereka mengamankan game yang pertama di upper bracket dan membuat game ini sepertinya di atas angin untuk EVOS Legends. Dari